Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada siang hari ini kalian tetap semangat dan siap untuk belajar mengenai materi tentang cara kerja telinga dan gangguannya. Nah, di video ini kita akan melihat bagaimana sih cara telinga kita itu mengubah gelombang suara dan menjadi suara yang kita kenal, beserta dengan gangguannya. Nah, di video ini akan diputar sebanyak 1 kali saja. Kalian harap bisa untuk menyimaknya dengan baik atau mencatat poin pentingnya saja. Karena setelah kita menonton video, kita akan melakukan game mengenai cara kerja telinga dan gangguannya masing. Nah, pertama-tama itu adalah gelombang suara yang tadi dibunyikan akan memasuki telinga melalui daun telinga, atau juga daun telinga kita itu menangkap gelombang suara dan meneruskannya melewati saluran telinga. Oke, kita akan zoom. Nah, setelah di zoom kita akan bunyikan lagi. Nah, kita akan melihat setelah dari saluran telinga ini, gendang telinga kita akan bergetar ya jika gelombang suaranya melewati gendang. Nah, karena gendang telinga kita itu bergetar, ya seperti itu ya, maka tulang pendengarannya akan bergerak. Oke, tulang pendengaran kita bergerak. Nah, setelah tulang pendengaran kita bergerak, maka gelombang suara tadi akan diteruskan ke rumah siput. Nah, bisa kita lihat di rumah siput itu gelombang suara kita. Ya, ini di zoom ya. Nah, ini di rumah siput tadi, gelombang suara kita akan diubah menjadi aliran listrik seperti yang ada di video, yaitu ada aliran listrik. Nah, dan juga mengapa gelombang suara tadi bisa menjadi aliran listrik? Nah, karena tulang pendengaran kita bergerak, maka rumah siputnya akan bergerak juga, sehingga cairan dan rambut-rambut kecil yang ada di koklea itu akan bergesekan sehingga menghasilkan aliran listrik. Setelah menjadi aliran listrik, maka aliran tersebut akan diteruskan menuju saraf pendengaran ya. Nah, saraf pendengaran ini akan meneruskan aliran listrik ke mana? Ke otak untuk diproses menjadi informasi. Oke, selanjutnya adalah gangguan pada telinga. Nah, ini yang pertama, gangguannya pada telinga luar. Nah, untuk gangguan telinga luar ini, tanda-tandanya bisa seperti telinga terasa gatal dan pendengarannya agak berkurang. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena adanya penumpukan kotoran telinga yang terlalu banyak. Nah, mengapa kok terjadi penumpukan kotoran di telinga itu terlalu banyak? Karena jarang dibersihkan secara rutin. Nah, namanya apa? Namanya adalah serumen berlebihan. Nah, untuk pencegahannya bisa dibersihkan secara rutin atau teratur. Selanjutnya adalah
gangguan pada telinga tengah. Nah, tanda-tandanya itu seperti sakit pada telinga, kemudian keluar cairan, serta pendengarannya juga bisa berkurang. Nah, penyebabnya apa? Karena infeksi parah, juga bisa karena kecelakaan, atau juga bisa karena mendengar terlalu sering suara yang keras, atau bisa juga terlalu sering menggunakan headset dengan volume yang terlalu keras. Nah, namanya penyakitnya adalah perforasi gendang telinga. Apa itu perforasi gendang telinga? Perforasi gendang telinga itu adalah terjadinya lubang kecil atau sobek pada gendang telinga. Nah, seperti itu. Nah, cara menghindarinya adalah dilarang memasukkan benda ke telinga, serta melindungi telinga dari suara keras. Oke. Dan yang terakhir adalah gangguan pada telinga dalam. Ini terjadi pada koklea atau rumah siput. Tanda-tandanya seperti suara terdengar tidak jelas, kemudian sulit mendengar dalam keramaian. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena faktor usianya sudah terlalu tua, atau juga bisa terlalu sering terpapar suara keras, dan juga bisa bawaan sejak lahir, sejak dalam kandungan itu, sejak bayi sudah tidak bisa mendengar. Nah, yang terjadi adalah adanya masalah pada rambut kecil tadi di dalam koklea, ataupun juga yang bermasalah adalah saraf pendengarannya. Untuk cara mencegahnya bisa juga melindungi telinga dari suara keras dan juga menjaga kesehatan umum. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menjaga telinga tetap sehat. Yang pertama, menghindari suara terlalu keras, menggunakan pelindung di tempat bising ya, seperti di pabrik, juga di mesin-mesin yang suaranya terlalu besar, itu juga bisa menggunakan pelindung. Kemudian jangan terlalu sering menggunakan headset. Kemudian juga jangan memasukkan benda apapun ke dalam telinga, kecuali cotton bud, harus secara pelan-pelan, dan juga membersihkan secara rutin 1 minggu sekali, mengeringkan telinga setelah mandi atau berenang, kemudian olahraga dan menjaga pola makan yang sehat.